Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Kata-kata jual diri itu memang di masyarakat kita sudah memiliki konotasi yang negatif. Dan memang apa yang saya akan sampaikan dalam renungan malam ini adalah pengalaman saya ketika melihat sosok pendeta di suatu gereja. Pendeta ini sepemahaman saya, yang saya kenal adalah pendeta yang memiliki prinsip yang kuat. Dia sering mengatakan, saya punya prinsip yang kuat, tidak akan mudah dirubuhkan atau dibongkar. Memang satu sisi itu bagus ya. Saya juga pada waktu itu cukup salut karena jarang ada pendeta yang boleh membanggakan kemampuannya untuk memiliki prinsip dan memegang prinsipnya dengan teguh. Ketika dia sudah mempelajari satu doktrin dan menganggap itu sebagai suatu kebenaran mutlak, maka dia percaya dia akan mempertahankan doktrinnya itu. Tetapi di kemudian hari muncul persoalan dalam gereja, ada konflik dalam gereja yang antara lain melibatkan dia dan keluarganya. Sehingga kemudian jemaat mulai, saya lihat ya, ini menurut pendapat saya, ada mosi tidak percaya. Sudah tidak terlalu mempercayai kata-kata pendeta itu, yang memang di atas mimbar itu sangat keras, sangat tegas, sangat berkarisma. Karena tadi ada suatu kejadian, mungkin suatu praktek yang jemaat lihat bahwa apa yang dilakukan pendeta itu tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Di satu sisi satu sisi pendeta ini juga ingin juga mengembangkan gerejanya. Dia punya impian membangun gereja yang lebih besar, mungkin yang terbaik lah dalam sisi apapun di kota tempat dia tinggal. Tapi jemaat tadi sudah mulai tidak percaya 100% ya, karena memang prakteknya mungkin begitu yang dilihat oleh jemaat ya. Sehingga pendeta ini yang tadi udah memegang teguh doktrinnya, akhirnya dalam tanda kutip menjual dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara mengundang orang-orang dari kota lain yang lebih besar untuk datang ke gerejanya. Dia menyerahkan mimbar itu kepada orang-orang dari gereja lain, dari kota lain. Yang penting ketika datang, mungkin biasanya kan rombongan, ditunjukkan kami sedang membangun gereja, sedang butuh ini. Akhirnya dari satu rombongan yang datang pada suatu hari Minggu, datanglah bahan bangunan yang cukup banyak. Yang lainnya mungkin mensuplai uang ataupun bahan lainnya. Akhirnya prinsip yang dikhotbahkan dengan keras oleh pendeta itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Karena dia menjual dirinya hanya untuk ambisi pribadinya demi gereja terbangun, ya sudah, kasih saja jatah khotbah kepada pendeta lain. Meskipun ketika dia kembali berkhotbah di mimbar karena tidak ada tamu yang diundang, ya dia tetap mengatakan saya paling benar. Gitu. Bapak Ibu, betapa berbahayanya jika seorang pendeta atau pemimpin jemaat sudah menjual dirinya dalam tanda kutipnya. Seharusnya jemaat juga membantu pendeta atau pemimpin jemaat. Kalau memang apa yang pemimpin jemaat inginkan itu juga adalah beban dari jemaat, tentu jemaat tidak akan kekurangan usaha untuk membantu pendetanya. Tetapi saya lihat ketika pemimpin jemaat ini memiliki beban atau kerinduan yang merupakan ambisi pribadi, ya lama-lama jemaat juga tidak mau diperdaya. Bukannya diberdayakan untuk semakin berkembang, justru jemaat diperdaya
untuk mendukung keinginan pribadi pemimpin jemaatnya. Hal ini sudah menyimpang, sehingga tidak heran banyak pendeta menjual dirinya, menjual prinsipnya, menjual gerejanya hanya untuk kepentingannya pribadi. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati.